Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ia akan mengintegrasikan pelayanan kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit secara online. Kutai Kartanegara juga akan memberlakukan pelayanan rumah sakit tanpa kelas. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan pertama ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk melihat dari dekat kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ditemui usai mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Parikesit di Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ermalena mengatakan Komisi 9 terus mendorong agar Kutai Kartanegara menjadi yang terbaik dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Dirinya mengapresiasi keseriusan Pemkab Kutai Kartanegara dalam pembangunan berbagai sektor, terutama dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ermalena menilai pelayanan RSUD Parikesit cukup cepat dan terdapat pusat pengaduan terkait pelayanan. Pelayanan antar puskesmas dan rumah sakit juga akan terintegrasi secara online. Ditambahkan Ermalena, di Kutai Kartanegara sudah ada rumah sakit tanpa kelas yang melayani semua masyarakat serta layanan kelas 1. Pelayanan cepat, ada pusat pengaduan dan sebagainya. Di samping itu juga kita dengar di sini ada namanya puskesmas modern. Ini yang merupakan inovasi baru. Dan nanti antara puskesmas dengan rumah sakit itu akan online. Jadi seluruh pelayanan kesehatan bisa menjadi terintegrasi. Dan yang menarik lagi bahwa sekarang sedang dibangun itu rumah sakit satu kelas. Ini memang menjadi cita kita sehingga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tidak lagi dikotak-kotakan dalam kelas-kelas rumah sakit. Tapi dan kita menarik tadi bahwa satu kelas yang akan dibuat di sini itu adalah semua kelas 1. Terkait pelayanan kesehatan, anggota Komisi 9 DPR Ripka Ciptaning mengatakan sudah seharusnya semua rumah sakit tidak menerapkan kelas dalam pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan yang sama tanpa melihat latar belakang ekonominya. Ripka menambahkan semua pelayanan kesehatan di daerah harus mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Memang harusnya sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila juga BPJS harusnya semua rumah sakit negara itu tanpa kelas, supaya senyum dokternya juga sama, senyum perawat dan semuanya. Dan itu kan di pasal 32, pasal 28, pasal 34 tertera bahwa negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat, itu artinya tanpa kelas. Apapun harus mengikuti program pemerintah pusat, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Karena kan kalau cuman BPJS daerah, Jaminan Kesehatan Daerah itu seperti Jamkesda, belum tentu nanti masyarakatnya sakit di daerah lain akan kesulitan. Kita punya Jaminan Kesehatan Nasional. Tingkat Kabupaten Tenggarong ini ada pusat pengaduan rakyat ya, mudah-mudahan benar terlaksana itu betul. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Haryadi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan segera membangun Bandara Marinda Raja Ampat, Papua Barat dengan menambah panjang runway bandara tersebut agar Raja Ampat bisa dioptimalkan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional di Indonesia. Ditemui usai mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Joni Rolindrawan mengatakan Raja Ampat sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, seharusnya pemerintah mempercepat pembenahan infrastruktur wisatawan di kawasan tersebut, termasuk Bandara Marinda seperti yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi sebagai kawasan wisata yang akan dikembangkan. Menurut Kapten Joni, pembenahan Bandara Marinda perlu dilanjutkan dipercepat agar para wisatawan mancanegara dan domestik yang ingin ke Raja Ampat tak perlu lagi transit di Sorong, bisa langsung ke Raja Ampat dari Bali, Manado, dan Ujung Pandang, sehingga tak memakan waktu dan biaya yang terlalu besar. Raja Ampat ini ditetapkan 1 dari 10 kawasan wisata nasional, jadi hanya saja menuju ke tempat sini masih terkendala, yaitu baru adanya 3 penerbangan setiap minggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau saja misalnya nanti ditambah landasannya bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar, tentu akan sangat membantu. Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dalam mengembangkan destinasi wisata di Raja Ampat yang memiliki banyak unggulan, khususnya di panorama alam yang indah. Menurut Abdul Faris, di Raja Ampat banyak yang bisa dikembangkan, khususnya di sektor usaha perikanan dan pengembangan dunia pariwisata di dalam negeri. Seperti halnya kami punya karang dunia, 70% karang dunia ada di Kabupaten Raja Ampat.
kami ada 4 hal yang bisa dinikmati oleh para pelancong atau wisatawan di Kabupaten Raja Ampat. Kami punya underwater yang begitu bagus, ada snorkeling, ada juga trekking. Dari Kabupaten Raja Ampat, Habibie, TVR Parlemen melaporkan. Memaknai peringatan Hari Pahlawan 10 November, Sekretaris Jenderal DPR RI mengajak seluruh pegawai di lingkungan DPR RI untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam mendukung kinerja Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ditemui setelah rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuning Tiastiti mengatakan, bangsa Indonesia perlu memaknai Hari Pahlawan Nasional dan mengingat perjuangan para pahlawan bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negara, khususnya pada peristiwa pertempuran Surabaya tahun 1945 silam. Winantuning Tiastiti mengatakan, dalam memaknai Hari Pahlawan, para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI akan terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung tugas dan fungsi Dewan, serta peningkatan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh mitra kerja DPR RI. Program-program untuk bekerja sama dengan seluruh kementerian yang lembaga yang ada, juga dengan parlemen negara-negara sahabat. Jadi hampir setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan mitra kerja dan juga mitra kerja dari negara-negara lain yang terus kita selenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian kita juga meningkatkan kapasitas SDM dari berbagai aspek, ya, baik dari soft kompetensi maupun juga hard kompetensi. Lebih lanjut, Winantuning Tiastiti menambahkan, terkait peringatan Pahlawan Nasional, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan program Parlemen Remaja, di mana dengan program tersebut diharapkan dapat mendidik pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kegiatan Parlemen Remaja ini tepat di momen peringatan Hari Pahlawan, harapannya tentu mereka akan lebih melihat kenyataan bahwa para eyang-eyangnya gitu, para pini sepuhnya itu sudah demikian besar perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa. Generasi muda yang harus terus melanjutkan perjuangan para pahlawan tentu dengan modal yang tidak ringan karena tantangan bangsa sekarang ini cukup berat. Nanda dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.